subhanallah. Sampai udah nggak bisa berkata-kata ya Ustadz ya. Ya Allah ya Robi. Ya ini di mana-mana ya. Tadi juga udah dijelaskan bahwa kita pengen mengubah penampilan untuk seperti artis Hollywood, lebih menarik gitu kan. Ini ya Allah subhanallah ini jadi hewan ya Allah. Nah Ustadz Maulana ini gimana ya Ustadz ya, ini kita merubah bentuk aja udah nggak boleh apalagi ini menyerupai hewan. Nah ini bagaimana Ustadz dan apa aja yang dilarang ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim, ampuni dosaku ya Allah. Baik, yang pertama, larangan menyerupai lawan jenis. Karena ini bisa merubah kodrat diri. Kalau engkau diciptakan jadi laki-laki, jangan menyerupai jadi wanita. Bahkan pakaian yang identik dengan wanita tidak boleh dipakai. Emas itu adalah pakaian wanita. Sutra itu pakaian wanita. Itu aja dilarang. Apalagi merubah kodratnya, merubah dirinya, apalagi mengoperasi sehingga menyerupai dan sebagainya. Yang kedua, larangan menyerupai identitas agama lain. Karena jangan sampai menjadi sesuatu istilahnya mengikuti agama tersebut. Maka siapa yang mengikuti maka akan disamakan dengannya. Jadi contoh, ada hiasan-hiasan atau pakaian yang khusus, ya. atribut yang khusus untuk agama tersebut. Kita jangan ikut-ikutan. Enggak boleh ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan ini. Itu aja tidak boleh. Apalagi merubah dirinya, mengoperasi dirinya sehingga menyebabkan persis dengan dia. Yang ketiga, merendahkan derajat diri karena mempersamakan dirinya dengan binatang. Bukankah disebutkan di dalam surah At-Tin bahwa Allah menciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Artinya ketika engkau merubah kodratmu menjadi derajat. Ya Allah. Bukankah kita diciptakan menjadi manusia, menjadi khalifah, menjadi pengurus. Bahkan sebenarnya hewan itu diciptakan untuk apa? Melayani kita. Ada yang diciptakan untuk menghibur manusia. Ada yang diciptakan untuk jadi bahan makanan manusia. Ada yang diciptakan untuk jadi tunggangan manusia. Tapi bukan kita menjadi seperti mereka. Secinta-cintanya kita kepada makhluk yang Allah ciptakan. Dalam maaf saya sebutkan jenis makhluk ini. Mohon izin, binatang. Sebenarnya justru kemungkinan binatang itu berkata, sekiranya saya bisa seperti manusia. Ada binatang yang tidak diciptakan memiliki lidah. Ikan tidak punya lidah. Apakah kita akan seperti... kita ini diciptakan sangat sempurna. Penciptaan yang terbaik, derajat yang terbaik. Makanya kalau kita bercermin, kita baca doa, Allahumma kama asanta hulki fasin hulki. Sebagaimana Allah menciptakan sebaiknya ciptaan ini, baik-baikkan pula akhlakku. Kita dilarang makan binatang karena binatang ini, ada binatang kita dilarang. Binatang buas. Kenapa manusia dilarang makan binatang buas? Supaya tidak menyifati sifat binatang itu. Kenapa kita dilarang makan binatang yang jorok? Supaya kita tidak menyifati sifat joroknya. Kenapa kita dilarang makan binatang yang darah panas? Supaya kita tidak ikut menyerupai itu. Sementara ini yang tadi kita lihat tayangannya. Nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak mengikuti, hanya sekedar tontonan aja tapi jangan ikuti ya. Nih karena dalam agama Islam itu tidak boleh. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya jamaah sekali lagi. Memperbaiki aja udah haram hukumnya apalagi ya memperburuk ya subhanallah. Jadi sekali lagi mungkin yang belum tahu ilmunya mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya diberitahukan oleh guru-guru kita dan segeralah bertaubat dan pintu-pintu rahmat juga pintu taubat Allah selalu terbuka untuk kita semua. Amin amin rabbal alamin. Ya berikutnya Ustadz Ahmad Khan, ini zaman sekarang itu ya yang namanya perempuan pasti pada pengen ya lagi-lagi pengen kelihatan cantik. Apalagi nah ini suka kebalik nih Ustadz. Jadi kan yang sebenarnya cantik itu di dalam rumah nih untuk suami. Betul. Tapi kadang pakai baju bagus, make up bagus pada saat kita keluar rumah. Dan itu kita mungkin gak sadar juga sebagai istri. Karena mungkin mau ketemu sama teman-teman atau apa, atau kerjaan juga ya kan. Nah tapi suka lupa nih ya kan, padahal di rumah harus lebih menarik gitu. Nah
dan malah jadi seadanya, jadi pakai daster doang, nggak make upan sama sekali. Nah itu gimana nih Ustadz, apakah pandangan Islam terhadap seorang istri yang hanya menjaga penampilan agar menarik di luar rumah saja itu bagaimana? Dan sebaiknya cara seorang istri itu menjaga penampilannya untuk suami itu seperti apa sih Ustadz? Ini Aca jadi belajar juga sih, silakan Ustadz amatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu buah hadis riwayat Imam Abu Daud, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu min mata'iha al-mar'atu salihah. Idza nadhara ilaiha sarathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafidhathu fi nafsiha wa malihi." Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita bahwasanya dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Siapa sih wanita yang solehah? Kata Nabi Muhammad, wanita yang solehah adalah wanita yang apabila engkau memandang kepadanya, ketika seorang suami memandang kepada istrinya, maka suami akan tertarik, terpesona, sejuk pandangan mata dan hatinya ketika memandang wajah istrinya. Lalu kemudian yang kedua, tatkala suami memerintahkan kepada istri, maka istrinya taat dengan perintah suami selama perintahnya tidak melanggar daripada syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian yang ketiga, wanita solehah adalah apabila suaminya sedang tidak ada di rumah, mencari nafkah dan lain sebagainya, maka istri menjaga harga dirinya, kehormatannya, dan juga menjaga harta daripada suaminya. Maka inilah wanita yang solehah. Dan seharusnya wanita seperti itu. Ketika di dalam rumah, maka dia berhias diri, mempercantik diri untuk suami dan keluarganya, anak-anaknya. Sehingga apa? Terlihat menarik. Dan suami juga betah di rumah. Tetapi ketika keluar rumah, maka selayaknya seorang wanita berpenampilan sederhana dan seadanya, tidak berlebihan. Kenapa? Karena bisa menjadi fitnah, bisa mendatangkan syahwat, bisa menyebabkan kemaksiatan dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat zaman sekarang. Banyak perempuan yang ketika keluar rumah dandannya berjam-jam. Mukanya dia pakai semua macam jenis make up. Dari mulai eyeshadow, eyeliner, dia pakai lagi blush on, ya pipinya kemerah-merahan, kayak semangka Bogor. Belum lagi dia pakai yang namanya lipstiknya yang waterproof, biar kalau makan gak luntur. Ya, walhasil kalau keluar rumah dandannya luar biasa. Kadang-kadang ngajak suami kondangan, bini rapi-rapi dari jam 8 pagi, suami udah kelar jam 9, bini sampai jam 11 baru kelar. Akhirnya laki kepulesan di ruang tamu nungguin. Bang ayo kondangan. Kondangan, lu kondangan sendiri sono. Gue udah ngantuk, males banget. Dandan lama banget. Tapi kalau keluar rumah tuh begitu. Tapi kalau di dalam rumah, Masya Allah kadang-kadang mandi aja kagak sampai sore. Kalau bahasa orang sonoan bilang namanya kepetan. Kalau udah males bangun tidur tuh leye-leye kagak mandi sampai sore sampai malam lagi. Tuh kepetan. Naudzubillah min dzalik. Kalau keluar rumah dia pakai baju yang paling bagus yang dia punya. Ya bajunya disetelin sama tasnya. Kadang udah ganti tas berkali-kali masih nggak nyetel. Padahal ganti aja bajunya. Kenapa? Karena pengen kasih lihat tas baru. Makanya bajunya yang diganti-ganti terus. Belum lagi kadang-kadang kalau keluar rumah pakai minyak wangi itu luar biasa ngambrengnya kayak kuburan baru. Ya. Kalau di dalam rumah dia pakai daster keteknya bolong. Ya. Belum lagi badannya bau 3 rasa. Bau yang namanya keringat, bau minyak gosok, sama bau dapur. Oh gitu. Tapi kalau keluar rumah ngambreng kayak kuburan baru. Nah ini hati-hati, perlu diwaspadai. Makanya suami gak betah di rumah. Suami cium bini, pahit. Ya Allah, makanya jadi bini mesti cakep di rumah buat suami. Kalau keluar rumah sederhana aja, jangan berlebihan. Bahkan di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seorang perempuan keluar dari rumahnya memakai wangi-wangian, lalu kemudian bisa membangkitkan syahwat orang yang menciumnya yang bukan mahramnya, maka boleh dikatakan wanita itu adalah wanita pezina wal iyadu billah. Hati-hati. Ya, makanya sebaik-baiknya minyak wangi perempuan itu yang soft dia punya bahannya, tetapi yang pekat dia punya bahannya, warnanya, tetapi soft dia punya harumnya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki boleh pakai yang lebih strong dia punya harumnya.
Nah kalau perempuan tidak, kenapa? Karena bisa membahayakan, menjadi fitnah. Maka jadilah wanita yang solehah buat suami kita. Dan juga ketika keluar rumah tetap menjaga aturan-aturan dalam syariat Islam. Sehingga tidak melanggar dan tidak mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ridho suamimu itu lebih penting untuk kau raih, wahai wanita, wahai istri, daripada engkau mencari, daripada ridho pandangan lelaki lain di luar rumah. Karena sesungguhnya itu adalah laknat dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan ya kita sebagai istri ya, ini jadi pembelajaran buat Aca juga nih Ustadz. Jangan berlebihan.